Salam jumpa lagi. Kita lanjutkan materi pembelajaran algoritma dan pemrograman. Kita masuk ke materi pemrograman visual. Pemrograman yang menghasilkan aplikasi berbentuk graphical user interface atau GUI sangat dibutuhkan di dunia industri. Pemrograman visual adalah pemrograman yang menghasilkan aplikasi antarmuka berbentuk visual, grafis, bukan text-based, sehingga memudahkan pengguna di dalam mengoperasikan aplikasi program tersebut. Contohnya adalah kalau kita menulis di Microsoft Word, Microsoft Excel, itu kan banyak sekali menu-menu berbentuk grafis yang memudahkan kita untuk bekerja. Atau aplikasi Android yang nanti kita buat itu juga termasuk kategori visual. Ya, sehingga Anda harus menguasai pemrograman visual ini. Konsep dasarnya, algoritmenya bisa berbasiskan teks. Seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya. Nah, untuk pemrograman visual yang paling terkenal, yang mudah adalah berbasiskan Visual Studio. Saat ini sudah rilis yang versi 2022. Ya, silakan Anda mengunduh Visual Studio 2022 yang untuk komunitas. Ya, ada banyak versi. Nah, intinya Anda mempelajari bahasa pemrograman yang ada di Visual Studio seperti Visual Basic.net, Visual C#.net, Visual C++.net, Anda harus kuasai prinsip input-output, sorting, array, penyimpanan file, database, hingga ke data science, pemrograman grafik. Karena itu sangat dibutuhkan. Ya, ini tampilan logo Microsoft Visual Studio yang sudah Anda install. Setelah Anda sukses instalasi, buat proyek baru, ya, kita akan belajar Visual Basic yang terlebih dahulu, yang paling gampang. Pada saat Anda memilih Create New Project, Anda pilih yang Windows Form Application yang berbahasa Visual Basic, yang ini. Paham? Tentu Anda membutuhkan mungkin PC atau laptop yang memorinya cukup besar. Mohon disiapkan memori RAM yang memadai agar Anda bisa belajar dengan baik. Ya. Beri nama proyeknya, misalnya Hello Talenta Digital, misalnya. Ya. Setelah dibuat proyek baru, ya, tampil IDE, Integrated Development Environment, lingkungan pengembangan terintegrasi untuk membangun aplikasi GUI seperti ini. Disinilah form yang akan kita desain, ya kan, misalnya form aplikasi database, entry nama mahasiswa, alamat, nomor telepon dan sebagainya. Nah, kontrol-kontrolnya ada di sebelah kiri. Maka toolbox-nya ini Anda harus tempel pin sehingga Anda bisa menempelkan button, checkbox, combo box, label, ya, kalender, foto dan lain-lainnya. Jadi Anda cukup klik and drag, nanti kodenya Anda coding sendiri. Nah, di sini ada bagian properties, tempat Anda mengubah properties dari masing-masing kontrol dan form tersebut. Misalnya mengganti judul form, mengganti judul button, mengganti nama dari text box, combo box, dan lain-lainnya. Form pertama kali dibuat, nama formnya adalah form1.vb. VB itu extension dari file Visual Basic. Paham ya? Oke. Nah, sekarang tugas Anda misalnya menempelkan satu buah button di tengah, beri teksnya, judulnya klik saya. Ya, klik saya. Lalu untuk memasukkan kodenya, klik ganda pada button tersebut. Akan muncul bagian kode seperti ini. Artinya apa button satu klik? Jika button pertama ini diklik, ya, button klik saya ini, apa aksinya? Aksinya dia akan menampilkan kotak pesan, selamat belajar menjadi talenta digital RI. Kita kasih title untuk message box-nya
kata sukses. Ya, jadi Anda sudah mempelajari satu fungsi untuk menampilkan kotak pesan, yaitu messagebox.show. Diikuti parameter pertama, teks bertuliskan selamat belajar menjadi talenta digital RI. Lalu teks kedua itu adalah untuk heading dari messagebox tersebut. Nah, kalau program ini dijalankan, untuk menjalankannya klik simbol segitiga warna hijau seperti ini, nanti dia akan run. Ya, pada saat muncul formnya kita klik, tampillah kotak pesan ini. Itulah inti dasar dari pemrograman visual, ya. Lebih mudah ya, seperti itu. Lanjut. Kita harus mengenal lebih jauh kontrol-kontrol yang ada. Ya, bagaimana kita terapkan di form kita. Misalnya, tempelkan label, rubah menjadi about you dengan font yang lebih besar dan berwarna. Anda rubah di properties Windows. Anda harus latihan sering merubah-rubah properties Windows untuk mencari tahu bagaimana mengubah properti dari kontrol tersebut. Ya, tempelkan combo box untuk bidang pilihan kita. Tempelkan text box ya untuk hobi kita misalnya. Ya, seperti itu. Ya, lalu ada button kirim. Paham ya? Jadi, tempelkan juga image. Ya. Untuk bisa memasukkan gambar kita. Di situ nanti di properties ada banyak setting-setting. Ya. Nah, setting-settingnya apa saja? Misalnya untuk teks memasukkan hobi, namanya dirubah menjadi TXT hobi. Kalau button BTN misalnya. Kalau combo box CB misalnya. Jadi rubah nama-nama masing kontrol menjadi nama yang sesuai sehingga mudah dalam pemrograman. Formnya kita rubah teksnya menjadi misalnya demo isian form. Di combo box yang bidang pilihan kita itu kita isikan teknik informatika, sistem informasi, teknik komputer, data science misalnya. Itu di bagian collection. Sekali lagi, Anda latihan mengubah properties yang ada di bagian bawah kanan untuk tahu apa fungsi-fungsinya masing-masing. Begitu ya. Sehingga kalau dijalankan hasilnya seperti ini. Ya. Kita buat pada saat form pertama kali dijalankan atau di load, maka event form 1 load inilah yang akan dijalankan pertama kali. Nah, karena kita pingin yang pertama kali muncul di combo box ini pada saat form pertama berjalan adalah muncul teknik informatika, maka kita set combo box bidang ini ya yang kita beri nama CMB bidang, selected index sama dengan 0. Artinya indeks ke pertama yang akan muncul karena indeks pertama atau indeks ke 0 itu teknik informatika ya seperti yang kita setting di sini ya. Maka yang akan muncul pertama kali teknik informatika. Kalau nggak kita kasih kodenya ini awalnya kosong kan nggak menarik. Begitu. Paham ya? Lalu setelah kita masukin bidang hobi, maka nampilkan pesan. Bidang Anda misalnya pilihan kita teknik informatika, hobi Anda misalnya kita masukin hobinya misalnya programming. Misalnya seperti itu. Paham ya? Silakan dibuat. Mudah kan ya? Lanjut. Ya. Lalu bagaimana untuk membuat program C++ tapi di Visual Studio? Sama juga. Kita new project. Ya. Misalnya mau belajar algoritma, pilih console application yang C++. Ya. Nanti kalau mau yang Windows, pilihnya yang Windows Form. Ya. Pakai yang C++ atau yang C#. C# bahasanya juga lebih bagus. Di bawah ini ada yang C# untuk aplikasi form Windows. Ya, nggak jauh beda. Ya. Contoh, dia akan tampilkan template dasar kode C++. Anda cukup tambahkan beberapa library ini, standar library sama control io.h, H itu header, ya, header untuk berisi definisi fungsi-fungsi dasar yang akan digunakan. Misalnya
Dia program akan menampilkan nilai pecahan yang kita set, lalu akan tetap diam dia, nggak keluar aplikasinya. Supaya keluar, kita harus menekan sembarang tombol. Sembarang tombol itu namanya fungsinya get karakter. Artinya sembarang tombol kita pesan, kita tekan, dia akan keluar aplikasinya. Nah, fungsi get-nya ini ada di conio.h. Ya, ada di conio.h. Jadi 3 library ini perlu Anda tambahkan, gunakan minimal untuk buat program C++ kalau yang berbasis Windows di Visual C++. Paham ya? Nah, double pecahan, kenapa double? Sekali lagi sudah kita pelajari karena dia mau menampung bilangan pecahan. Ya, cout dia menampilkan nilai pecahan, ya. Ketika menekan sembarang tombol dia akan keluar. Ya, ingat fungsi utama namanya main bertipe data integer. Dia harus return nilai. Kalau void kan tidak return nilai. Maka di terakhirnya ini harus ada return 0. Gitu ya. Hingga hasilnya seperti ini. Lihat. Nilai pecahan ada 5,5. Press any key to close the window. Pada saat kita tekan sembarang tombol karena fungsi gauge-nya itu dia akan keluar. Gitu ya. Simple ya. Pemrograman mudah dan menarik. Sebagai latihan, buat program C++ untuk menghitung luas lingkaran. Ya kan? Bagaimana? Sudah dipikirkan? Tentu ditulis rumus luas lingkaran. Ya, ini hasilnya. Misalnya radiusnya kita set 20. Luas atau area ya pi r kuadrat. Rumusnya kan begitu. Pi 3,14 r kuadrat. R kuadrat kan artinya r kali r. Berarti radius kali radius. Ya kan? Nah, ini adalah rumusnya. Kalau rumusnya salah, programnya salah. Ya. Maka dia akan menampilkan areanya. Begitu. Jadi ini penerapan dari algoritma, kita tahu runut bagian pemrosesannya seperti apa. Pemrosesannya adalah rumus area atau luas. Kita tulis dengan baik, dia akan menampilkan luasnya. Bisa ya? Nah, ada konsep tentang pengulangan atau looping, iteration. Daripada kita melakukan aksi berulang-ulang, menuliskan kode berulang-ulang yang nggak efisien, maka kita pakai format looping. For, kalau di C++. For, nilai awalnya A sama dengan 0, nilai akhirnya A kurang dari 10, A++. Ini artinya apa? Selagi A-nya sama dengan 0 dan A-nya kurang dari 10, increment, naikkan nilai A. A++ itu naikkan dengan 1. Lalu setelah dia naikkan dengan 1, apa aksinya? Aksinya adalah menampilkan pesan nilai counter. Dia tampilkan A-nya. Ya, pertama A-nya 0. Looping lagi ke atas. A-nya masih kurang dari 10, tambah lagi 1. Berarti A-nya 1. Looping lagi ke atas, A-nya masih kurang dari 10. Tadi kan A-nya 1 tambah 1 lagi 2. 2, looping lagi, 2 tambah 1, 3, seterusnya. Selagi A kurang dari 10. Pada saat A mencapai 10, kan nggak memenuhi syarat A kurang dari 10, maka dia akan keluar programnya. Ya, makanya nilai A-nya cuma sampai 9. Kalau mau sampai 10, sama dengan 10. A kurang dari sama dengan 10. Jadi pakai simbol A kurang dari, kasih simbol sama dengan 10. Artinya selagi A kurang dari atau sama dengan 10, ya, A-nya di increment. Gitu ya. Mudah kan? Jadi Anda harus menguasai format looping menggunakan for ini. Lanjut. Nah, pemrograman visual yang mudah juga misalnya untuk handphone, misalnya MIT Application Inventor. Ya, App Inventor ini sangat mudah dibuat, digunakan untuk membuat aplikasi Android. Ya, jadi cukup klik and drag. Bisa bikin aplikasi misalnya berbicara, text to speech, speech recognition system, dan sebagainya. Ya, enak, klik and drag saja, tinggal di setting parameter-parameter yang diinginkan. Ya, atau Android Studio.
untuk bikin aplikasi di HP Android. Ya, ini codingnya banyak. Ya, tapi tentu lebih powerful, handal. Ya, silakan diinstal, dipelajari Android Studio. Karena untuk Anda menjadi talenta digital yang luar biasa, harus menguasai banyak bahasa pemrograman dan keahlian teknis. Skill-nya, hard skill-nya harus luar biasa. Selain soft skill harus luar biasa juga. Kemampuan berkomunikasi, ya, negosiasi, ya, harus mantap. Ya. Nah, sebagai latihan terakhir, buatlah program demo berbasiskan App Inventor untuk aplikasinya kalau diklik buttonnya bisa berbicara atau text to speech system. Setelah jadi, isikan ke HP. Kan dia disimulasikan dulu, setelah jadi bisa diisikan ke HP. Ya, ini jawabannya. Anda unduh tutorialnya, ya, Anda tempelkan kontrol-kontrol text to speech yang sesuai dan button, sehingga pada saat diklik button tersebut, pesannya apa? Bisa kita tulis misalnya, welcome to Indonesia misalnya. Dia akan ngomong dalam bahasa Inggris. Gampang ya? Nah, ini dasar dari membuat kita menjadi ahli di bidang teknologi informasi dan komunikasi. Oke, para peserta, saya harapkan Anda mengulang, mencoba lagi apa yang diberikan di materi ini. Ya, koleksi referensi yang baik, buku-buku, belajar di internet, dan para pakar lainnya. Lalu kita masuk ke materi berikutnya, yaitu mengenal bahasa pemrograman Python. Jadi belajar kita bertahap dari dasar sampai advance. Oke, sampai ketemu di bagian ketiga. Terima kasih, sukses selalu dan sehat.